Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan, nikmat hidayah Islam. Alhamdulillah, kita hidup dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, yaitu nikmat iman dan nikmat agama Islam, di mana dengan kedua nikmat ini seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik di dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat nanti. Ahibati fillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur termasuk adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan nikmat-nikmatnya lagi kepada kita. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesempatan untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan nikmat yang lain. Bisa jadi nikmat yang lain tersebut berupa ilmu yang mudah untuk kita pahami, ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan kita semakin baik. Ahibati fillah, sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta siksaannya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan berikan tambahan nikmat. Namun jika kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan dalam dalil yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seorang hamba yang telah beriman dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, dan hendaklah kita juga tidak lupa untuk senantiasa mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Doa ini hendaknya selalu kita baca ketika di tahiyat akhir salat kita sebelum kita mengucapkan salam. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak salawat dan juga salam kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu, yaitu di pelajaran usul fikih, kita telah membahas penghalang taklif, sesuatu yang menjadikan seseorang tidak lagi menanggung beban taklif, menanggung beban perintah dan larangan Islam. Ya, kita ulang dulu, taklif itu artinya seseorang telah menanggung kewajiban untuk menjalankan perintah Islam
dan meninggalkan larangan Islam. Itu namanya taklif. Namun ada beberapa kondisi di mana seseorang terlepas dari taklif tersebut, sehingga ketika dia meninggalkan perintah atau malah menabrak larangan, hal tersebut tidak menyebabkannya berdosa, tidak menjadikan dirinya berdosa. Nah, kemarin sudah kita sebut 2 sebab yang menjadikan seseorang terlepas dari yang namanya taklif. Yang pertama yaitu al-jahlu, ketidaktahuan. Di mana disebutkan dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, kebodohan itu artinya seseorang tidak memiliki ilmunya. Maka kapan saja seseorang melakukan suatu perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan karena dia tidak tahu ilmunya, maka dia tidak berdosa. Ya, ini sebab yang pertama, yaitu al-jahlu, kebodohan atau ketidaktahuan tentang syariat Islam terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Yaitu lupa artinya lalainya hati terhadap sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui. Jadi pada dasarnya orang ini sudah tahu kalau A itu wajib, kalau B itu haram. Dia sudah tahu. Cuman karena dia lupa, hatinya lalai dari perkara yang diketahui itu, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak berdosa ketika meninggalkan atau melanggar larangan. Sekali lagi, lupa adalah lalainya hati terhadap sesuatu yang diketahui, itu namanya lupa. Maka jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib karena lupa, maka dia tidak berdosa. Kita ambil contoh, misalnya orang yang sedang berpuasa, di siang hari lupa dia minum seteguk air. Ketika dia merasa hilang dahaga, dia baru teringat ternyata pada hari ini dia sedang berpuasa. Nah, perbuatannya tersebut tidak dianggap sebagai dosa. Kenapa? Karena dia lupa. Baik. Kemudian yang ketiga, dan ini sebab terakhir yang menyebabkan seseorang terlepas dari taklif. Apa itu? Yang ketiga adalah al-ikrah, artinya keterpaksaan. Ini perlu dicatat baik-baik nih, agar kita bisa menghukumi kondisi kita. Waduh, tadi saya melakukan pelanggaran, tapi betul-betul saya lupa. Bukan dilupa-lupain ya, tapi betul-betul dia lupa. Kalau dilupa-lupain berarti hatinya tidak lalai. Kalau lupa yang sesungguhnya hatinya lalai. Seperti itu. Ini perlu kita catat dengan baik, kita pahami agar kita bisa menentukan kondisi kita ini bersalah atau tidak. Kalau bersalah, ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita perbaiki. Begitu sikap seorang mukmin. Kalau salah dia bertaubat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khata'. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Namun yang perlu diingat, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahibati fillah, yang ketiga adalah al-ikrah, artinya keterpaksaan. Baik, kita baca.
Al-ikrah huwa ilzamu syakhsi bima la yurid. Ikrah itu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Itu yang namanya ikrah. Faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a alaihi. Dengarkan baik-baik. Maka siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram, jika seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram, fala syai'a alaihi, maka dia tidak berdosa. Fala syai'a alaihi, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu artinya dia tidak dianggap sebagai pelanggar, dia tidak dianggap sebagai pendosa. Kaman ukriha alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seperti contohnya orang yang disuruh kafir, disuruh melontarkan kalimat-kalimat kafir, namun di dalam hatinya dia tetap beriman kepada Allah, maka orang yang seperti ini la syai'a alaihi, tidak dianggap berdosa. Seperti yang pernah terjadi pada sahabat Yasir, Ammar bin Yasir, ya, dimana pada saat itu dia dipaksa oleh kafir Quraisy untuk mengucapkan kalimat kufur, kalau tidak nanti dia dibunuh. Maka dia pun mengucapkan kalimat kufur. Setelah dia dibebaskan, dia pun mendatangi Nabi SAW sambil menangis dan mohon kepada Nabi agar memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Nabi pun sambil menangis. Kenapa? Karena melihat kondisi umat Islam pada saat itu lemah. Mereka ditindas, belum bisa apa-apa karena kekuatannya masih lemah. Namun Nabi SAW mengatakan, bersabarlah wahai keluarganya Yasir, karena Ammar bapaknya Yasir. Ya, Ammar punya bapak namanya Yasir. Dan Nabi, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena Allah telah menyediakan untuk kalian surga. Baik. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaihi halal ikrah. Dan barang siapa dipaksa untuk meninggalkan sesuatu yang wajib, disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang wajib, maka dia tidak berdosa selama meninggalkan kewajiban itu karena terdorong oleh paksaan. Wa alaihi qada'uhu idza zala. Akan tetapi jika seseorang itu dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, ya, dia dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, maka setelah paksaannya itu hilang, udah nggak ada lagi paksaan, si orang yang dipaksa tersebut harus mengkodok kewajiban yang dia tinggalkan. Pahami baik-baik ya, pahami baik-baik. Karena yang namanya dipaksa itu ada dua bentuknya. Dipaksa untuk berbuat dosa dan dipaksa untuk meninggalkan kewajiban. Kalau seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan haram, maka dia tidak berdosa dan tidak ada konsekuensi apa-apa secara umum, secara asalnya. Adapun jika seseorang diperintahkan, dipaksa untuk meninggalkan perkara yang wajib, maka kalau paksaannya itu sudah selesai, sudah tidak ada, orang yang dipaksa itu harus mengerjakan kewajiban yang dia tinggalkan tadi. Contoh misalnya seseorang, ya, kaman ukriha ala tarkis salati hatta kharaja waktuha. Seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai keluar batas waktu sholatnya. Fa innahu yalzamuhu qada'uhu idza zalal ikrah. Apabila paksaannya itu sudah hilang, maka orang yang dipaksa itu harus menjalankan sholat yang dia tinggalkan tadi.
Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan baik. Kemudian disebutkan watilkal mawani' innama hiya fi haqqillah. Penghalang-penghalang taklif tadi, ya, mawani'ut taklif, penghalang-penghalang taklif artinya kondisi atau sebab yang menjadikan seseorang terlepas dari taklif. Innama hiya fi haqqillah, itu hanya berhubungan dengan hak Allah, hanya berlaku pada hak Allah. Hak Allah itu ya menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah agama seperti sholat, puasa, kemudian meninggalkan larangan agama seperti membunuh, ya, seperti melukai, ya, seperti itu. Ini hak, seperti melakukan perbuatan yang haram, contohnya meminum khamr, mengucapkan kalimat kufur, itu kan contoh dari apa yang dilarang oleh Islam. Nah, mawani'ut taklif ini berlakunya dan berhubungannya dengan hak Allah. Antara kita dengan Allah doang, itu namanya hak Allah. Li'annahu mabniun 'alal 'afwi war rahmah. Karena hubungan antara kita dengan Allah, yaitu hak Allah, itu terbangun di atas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terbangun di atas kasih sayangnya Allah. Jadi sebagaimana kita tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu luas kasih sayangnya. Kalau seseorang melakukan perkara yang haram karena dipaksa, Allah nggak bakalan menganggapnya berdosa. Allah memaafkannya. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati." Allah nggak nganggap dosa. Dengan kata lain, Allah memaafkan umatku yang ketika berbuat salah disebabkan karena ketidaktahuan, karena lupa, dan karena dipaksa. Allah nggak bakalan menghukumnya, justru Allah akan memaafkannya. Ini yang perlu kita ingat. Allah selalu memaafkan hamba-hambanya. Allah sangat luas kasih sayangnya kepada para hambanya. Maka hak yang terikat antara Allah dengan kita itu adalah hak yang terbangun di atas maaf dan kasih sayangnya Allah. Maka kalau seseorang melakukan kesalahan disebabkan nggak tahu, lupa, atau dipaksa, la syai'a alaihi, nggak dianggap berdosa, nggak apa-apa. Jadi dia nggak harus ngelakuin apa-apa. Amma fi hukukil makhlukin, tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, jika kita dipaksa melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain, ya, jadi ada keterkaitan dengan hak orang lain, fala tamna min dhamani ma yajibu dhamanuhu. Maka kalau kita melakukan hal tersebut sampai merugikan orang lain, kita wajib mengganti rugi. Saya pengen kalian pahami nih. Kalau kita melanggar syariat Islam karena dipaksa, ya, ingat, karena dipaksa, kita melanggar syariat Islam karena dipaksa. Tapi syariat tersebut hubungannya antara kita sama Allah, maka nggak ada yang harus kita lakukan, karena kita tidak dianggap sebagai orang yang berdosa. Tapi jika seseorang dipaksa untuk melanggar aturan Islam dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, walaupun dipaksa kita untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, maka kita wajib untuk bertanggung jawab. Garis bawahi, wajib untuk bertanggung jawab. Kita dipaksa nih untuk merusak milik orang lain, dipaksa, betul-betul dipaksa, maka kita wajib bertanggung jawab.
wajib ganti rugi, karena itu hak orang lain. Idza lam yarda sahibul haqqi bisukutihi, wajib ganti rugi kalau si pemilik barang, orang yang dirugikan itu nggak redho, dia nggak terima. Tapi kalau dia terima, dia ikhlas, dia ridho, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian yang disebutkan dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Namun ada penjelasan yang lebih panjang lagi nih, ahibati fillah. Ya. Perlu kita ketahui ada ikrah, ada ikhtiar. Nah, ini dua istilah yang harus kita pahami. Kalau ikrah artinya keterpaksaan, sedangkan al-ikhtiar artinya itu lawan dari keterpaksaan. Ikhtiar lawan dari keterpaksaan. Dengan kata lain, ikhtiar itu artinya pilihan sendiri. Kenapa kamu pergi ke sana? Nah, itu ikhtiar saya. Artinya itu pilihan saya. Dia yang melakukan karena keinginan diri sendiri, itu namanya ikhtiar. Tapi kalau ikrah, karena saya dipaksa, itu namanya ikrah. Bedain ya, ikhtiar dengan ikrah agar kita bisa memahami kalimat dengan tepat. Nah, tambahannya nih perlu kita ingat, al-ikrahu ala salasati anwa. Yang namanya paksaan itu ada 3 macam. Yang namanya paksaan itu ada 3 macam. An-naw'ul awwalu, paksaan yang pertama, ma yazulu fihi al-ikhtiyaru bil kulliyah. Paksaan yang menyebabkan seseorang gak mampu lagi selain melakukan yang dipaksa. Paksaan yang menyebabkan seseorang gak punya pilihan lain selain melakukan apa yang dipaksa. Mithalu dzalika, contohnya, an akhadha syakhsan wa alqaihu min syahikin aw min jabalin, fahadha yazulu anhu taklif. Apabila seseorang dibawa ke tempat tinggi lalu dilempar dari tempat yang tinggi tersebut, seseorang ya diambil, dijemput paksa, diculik, dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dibuang, dilempar dari atas. Maka orang yang seperti ini akan terlepas dari taklif. Ya. Dia akan terlepas dari taklif. Falau qatala syakhsan akhar hala ilqaihi fa innahu la yartabit bi qatlihi syai'un ala dzalikal mulqa li'anna al-ikhtiyara zala anhu. Kenapa beban taklif terlepas dari orang yang dilempar itu? Karena hilang. Dia gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Sehingga kalau dia ketika dilempar terus jatuh, brek, di bawahnya itu kena orang. Ya dia nimpa orang, brek. Orang yang ketimpa itu meninggal, sedangkan dianya masih hidup. Ya sekali lagi nih. Jadi ada orang diculik, dibawa ke tempat tinggi, dilempar. Kemudian orang yang dilempar itu mengenai orang yang ada di bawahnya, brek, orang yang di bawah meninggal. Maka orang yang dilempar itu dia tidak terkena dosa. Kenapa? Dia gimana gak bisa bergerak, namanya dilempar. Ketika dia melayang dia gak bisa bergerak, mau kemana, ke depan, ke belakang, mau ngerem gak bisa. Sekalipun dia udah teriak-teriak, awas, 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 tapi orang yang udah awas-awas itu diem aja, ketiban, meninggal. Orang yang menibannya, yaitu orang yang dilempar sehingga menibannya ini, orang ini nggak terkena dosa, karena dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk menghindari hal tersebut. Wal hukmu yathbutu 'alal mulki alladhi alqa bihi min fawqil jabali. Sedangkan dosa akibat terbunuhnya seseorang itu ditanggung sama orang yang lempar. Orang yang nyulik
kemudian dia ngelempar. Nah, itu ditanggung sama orang yang lempar. Li'annal qaidata annal mubashir mata kana ma'dhuran kana al-hukmu 'alal mutasabbib. Ini kaidah penting nih. Kaidah penting ya. Yang menyebabkan sesuatu yang mengakibatkan orang lain menjadi celaka, sesuatu yang mengakibatkan orang lain menjadi celaka, tapi sesuatu ini dia itu ma'dzur, ya, dianggap tidak berdosa karena bukan pilihan dia menyelakai orang lain, maka hukumnya itu dikembalikan kepada siapa hal ini ya menjadi bergerak. Hukumnya dikembalikan kepada al-mutasabbib. Ya. Al-mubashir ma'dhuran kana al-hukmu 'alal mutasabbib. Al-mubashir, kan tadi ada orang dibawa ke atas ya, tempat tinggi, kemudian orang ini dilempar. Pas dilempar, dia ngenain orang di bawahnya. Brek. Ini namanya mubashir. Orang yang dilempar ini mubashir karena dia langsung menyentuh korban yang meninggal ketika dilempar. Brek, meninggal nih orang ini nih karena ketindihan orang yang dilempar. Ini namanya mubashir. Dia yang mencelakai orang lain sehingga meninggal. Tapi mubashir ini dia ma'dzur. Dia dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena dia terlempar dari tempat tinggi bukan karena ikhtiar dia, bukan karena keinginan dia sendiri, tapi karena dia dipaksa, didorong, dilempar oleh orang lain. Maka dosanya tidak ditanggung oleh si mubashir ini, tidak ditanggung oleh si mubashir. Ditanggungnya sama siapa? Ditanggungnya oleh mutasabbib, penyebab yang menjadikan dia terjatuh dari tempat tinggi siapa? Yaitu pelaku pertama. Itu dia. Ya. Jadi dalam menghukumi Islam, ya, dalam menghukumi Islam itu mengajarkan kita untuk meneliti. Meneliti dengan tepat, jangan langsung main skak gitu. Oh, ini hukumnya ini. Diteliti dulu, barangkali dia berbuat salah ada sebabnya. Jangan main langsung menghukumi. Walaupun ya Islam memang mengajarkan kepada kita untuk mengambil hukum secara lahiriahnya, secara zahir. Oh, yang nampak seperti ini. Contoh misalnya, ada anak kecil nyolong di toko. Ya, kita langsung bisa menjudge anak ini nyolong karena memang ketangkep basah. Tapi jangan langsung dihukum, melainkan diteliti dulu. Dilakukan penelitian secara mendalam, investigasi. Kenapa nih anak mencuri? Oh, ternyata ada dalang kriminalnya, ada otaknya. Dia disuruh sama orang dewasa. Maka yang dihukum siapa? Ya bukan anak itu, tapi si mutasabbib, di mana anak itu kalau misalnya tidak melakukan apa yang diminta akan ya terancam keselamatan dirinya. Oh iya, ini yang pertama. Wa hadza yusammihil jumhuru ikrahan muljian. Dan jumhur menyebutkan ini sebagai ikrah mulji. Istilahnya, ikrah mulji itu adalah keterpaksaan yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal yang dipaksa. Itu namanya ikrah mulji. Kemudian ikrah yang kedua, tadi kan ikrah yang pertama ya, seseorang nggak punya pilihan lain. Ikrah yang kedua disebut dengan al-ikrahu bil qatli au bi qat'i udwin. Keterpaksaan yang menyuruh orang yang dipaksa memaksa orang lain untuk membunuh atau mencacati orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikrah bid-darab wal habs. Memaksa orang lain untuk memukul orang lain, walaupun nggak sampai cacat, tapi mukul sampai melukai. Ya, kalau yang kedua membunuh atau mencacati orang lain,
Sedangkan jenis ikrah yang ketiga memukul atau memenjarai orang lain. Nah, untuk dua macam yang terakhir ikrah ini, ikrah membunuh atau mencacati orang lain, yang ketiga ikrah memukul atau memenjara, dua ikrah ini tidak disebut sebagai ikrah mulji oleh jumhur. Ingat, ikrah mulji itu adalah ikrah yang menyebabkan pelakunya, orang yang dipaksa itu dia tidak berdosa karena dia nggak punya pilihan lain. Pahami baik-baik ya. Kalau ikrah mulji, orang yang dipaksanya nggak berdosa. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan lain. Sedangkan dua macam ikrah yang terakhir tadi itu tidak disebut dengan ikrah mulji. Sehingga kalau orang yang dipaksa melakukan, dia masih bisa dianggap berdosa dan bertanggung jawab. Kapan dia berdosa dan bertanggung jawab? Ya, untuk ikrah macam kedua dan macam yang ketiga kita bahas. Jumhur mengatakan at-taklifu la yazulu bihadzainin nau'aini minal ikrah. Orang yang diikrah, dipaksa, tapi ikrahnya bukan ikrah mulji, ya, dimana dia masih punya pilihan lain. Pilihannya ya bisa melakukan yang dipaksa atau menolak yang dipaksa. Itu dia masih punya pilihan, makanya nggak disebut dengan ikrah mulji. Kalau ikrah mulji, dia nggak punya pilihan lain. Jumhur mengatakan ikrah yang tidak dianggap mulji ini, yaitu ikrah untuk membunuh atau mencacati atau memukul atau memenjarakan, jumhur mengatakan orang yang dipaksa ini dia tetap menanggung taklif. Artinya kalau dia melakukan, dia tetap berdosa dan bertanggung jawab. Walakin hadzal ikrah hal yusawwigu lil mukrahi fi lama ukriha alaihi aw la yusawwiguhu. Kan tetapi ikrah ini menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan yang haram atau dia bisa memilih untuk tidak melakukan tindakan yang haram. Ini namanya ikrah mulji. Makanya tadi disebutkan si orang yang dipaksa punya pilihan antara melakukan atau tidak. Melakukan yang dipaksa atau tidak melakukan yang dipaksa. Contohnya, apabila ada seseorang mengancam orang lain, A ngancam B. Heh B, saya akan potong anggota tubuhmu, atau kamu bunuh atau pukul si fulan. Ya. Bentar, biar lebih jelas. Ya. Jadi kata si yang hitam ini mengancam yang biru. Hai biru, kata si yang hitam, saya akan memotong anggota tubuhmu, saya akan buat kamu cacat, atau kamu bunuh, atau paling tidak pukul si fulan. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah orang yang diancam ini boleh melakukan perbuatan yang dipaksa, yaitu membunuh atau memukul? Tayyib. Mudah-mudahan kalian makin jelas ya. Hunaka syurutun iddah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Mata tawaffarat hadhihi syuruti fil ikrahi jaza fi'lul mukrah alaihi walau kana muharraman. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka orang yang dipaksa itu boleh melakukan tindakan walaupun tindakan itu haram. Ya, sekali lagi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, ada semuanya, maka orang yang dipaksa itu boleh melakukan perkara yang dipaksa, walaupun perkara yang dipaksa itu adalah perbuatan yang haram.
Contohnya tadi disuruh membunuh atau memukul. Kalau tidak, maka dia dibikin cacat. Wa ma tantafa ahadu hadhihi syuruti fa innahu la yajuzu fi'lul mukrah alaihil muharram. Tapi jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi salah satunya aja, maka orang yang dipaksa itu tidak boleh melakukan tindakan yang dipaksakan kepadanya. Dia nggak boleh membunuh, dia juga nggak boleh memukul secara hukum Islam karena syaratnya tidak terpenuhi. Kalau dia masih melakukan memukul atau membunuh, maka dia berdosa. Ya, Ustaz ulangi lagi karena ini penting. Ustaz ulangi sekali lagi. Jadi ini ya, ini yang hitam nih dia pemaksa. Sedangkan yang biru ini dia dipaksa. Yang hitam ini bilang, "Hei biru, kamu harus bunuh si A atau memukulnya sampai babak belur. Kalau tidak," kata si hitam, "saya akan membuat kamu cacat wahai biru." Si biru ini dia dipaksa untuk melakukan pembunuhan atau pemukulan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia bakalan cacat. Apakah si biru ini boleh melakukan tindakan yang haram tadi, ya, pembunuhan atau pemukulan karena dia dipaksa? Maka jawabannya ada beberapa syarat. Jika syarat itu terpenuhi, maka si biru ini boleh melakukan tindakan yang haram tadi, membunuh atau memukul, dan dia tidak akan dianggap berdosa. Tapi jika salah satu syarat tersebut ada yang hilang, tidak terpenuhi, maka si biru ini nggak boleh melakukan hal yang dipaksakan kepada dirinya. Dia nggak boleh melakukan tindakan pembunuhan dan tidak boleh melakukan tindakan pemukulan. Nggak boleh. Kalau dia tetap melakukan tindakan pembunuhan atau pemukulan itu, maka dia berdosa dan bertanggung jawab. Ayo, mudah-mudahan kalian pahami. Qala ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikrah itu termasuk hal yang bisa menghalangi seseorang dari terkena dosa akibat melakukan tindakan haram. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnan bil iman. Dalam surat An-Nahl ayat 106, yang artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Dia akan mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah. Kecuali jika orang yang dipaksa kafir, orang beriman dipaksa untuk kafir, namun hatinya tetap tenang dalam keimanan, hatinya tetap memilih untuk beriman, maka dia tidak berdosa. Ya, maka dia tidak berdosa dan tidak akan mendapatkan hukuman Allah. Fahunal ikrah wujidat fihi syurut wa min thamma suwigha lahu fi'lal haram lakin la budda min tawaffir syurutil atiyah. Nah, dalam hal ini, ya, di ayat ini seseorang tidak dianggap berdosa melakukan perbuatan haram karena terpenuhi syarat-syarat